Salam Bapak Ibu, bersama kami kembali dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita masih membahas topik kita tentang keinginan Bapak Ibu. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8, firman Allah berkata, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Perhatikan Bapak Ibu, si pengkhotbah. Beberapa waktu yang lalu kita melihat dalam pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 bahwa mulut punya keinginan. Sekarang dia beritahu, mata itu punya keinginan. Seperti yang Rasul Yohanes katakan tadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata. Jadi Yohanes sama seperti penulis kitab pengkhotbah meyakini bahwa mata punya keinginannya. Dan yang lebih buruk lagi, mata itu tidak pernah bisa dikenyangkan oleh apapun. Kita ingin melihat yang indah-indah. Setelah kita melihat yang indah-indah, itu semua lewat begitu saja. Kita ingin lagi melihat sesuatu yang lain. Mata kita terus-menerus seperti maut menanti orang-orang untuk ditelannya. Begitulah keinginan mata. Selalu ingin dikenyangkan, tapi tidak pernah bisa dikenyangkan. Selalu ingin dipuaskan, namun keinginan mata tidak pernah bisa terpuaskan. Yohanes mengatakan demikian, penulis pengkhotbah juga berkata yang sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu perhatikanlah, kalau kita kembali ke asal mula manusia, ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, dengan semua pemandangan yang luar biasa, dengan semua keindahan yang menakjubkan, yang Allah memuji, bahwa semuanya itu baik, sungguh amat baik. Allah memuji hasil karyanya begitu terhormat. Tetapi hari itu entah bagaimana, mata manusia menginginkan sesuatu yang berbeda, yang dilarang oleh Allah supaya buah itu jangan dimakan. Tetapi oleh keinginan mata, lalu kemudian Alkitab berkata, itu menarik hati. Jadi waktu matanya melihat buah itu, lalu kemudian hatinya mulai tertarik. Keinginan mata, Bapak Ibu, yang menyebabkan kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saya ingin memberitahu hal ini Bapak Ibu, bahkan mata kita perlu disalibkan. Tidak hanya tubuh daging kita yang perlu disalibkan, dipersembahkan kepada Kristus, mata kita juga. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan, daripada dengan lengkap mata engkau masuk ke neraka, lebih baik mata juling satu mata, tapi masuk surga. Cungkil matamu, Tuhan Yesus berkata begitu. Kalau karena mata kemudian kita masuk ke neraka. Bapak Ibu, orang-orang berkata, mata adalah jendela jiwa. Dari mata akan kelihatan isi hati. Orang berkata dari mata turun ke hati. Jadi mata punya keinginannya. Dan keinginannya tak pernah bisa terpuaskan. Bapak, Ibu, dan saya perlu berhati-hati apa yang kau lihat. Ketika engkau pergi dalam sebuah perjalanan, ketika engkau pergi belanja ke mall, ke lain sebagainya. Hati-hati dengan keinginan mata. Perhatikanlah Daud. Mengalami kerusakan yang sangat serius karena mata. Ketika yang lain pergi berperang di musim perang, Daud berjalan-jalan di suatu rumah. Matanya tertuju kepada Batsheba yang sedang mandi. Perhatikan Bapak Ibu, dari mata kemudian dosa itu datang masuk ke dalam hati Daud, sehingga dia kemudian mengalami kerusakan dalam sebuah perzinahan dengan Batsheba. Bapak Ibu, keinginan mata selalu menjadi pergumulan hidup kita, karena kita selalu menggunakan mata kita untuk melihat. Dan karena itulah pencobaan sering datang melalui mata. Bapak Ibu dan saya setiap hari kita harus berhati-hati dengan mata kita. Apa yang kita lihat, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Karena semua yang kita lihat terekam di memori kita. Dan semua memori itu terhubung kepada hati nurani kita. Dan hati nurani adalah hakim yang jujur di hadapan Allah yang akan bercerita tentang semua yang kita lihat. Karena itu kita perlu berhati-hati. Mata punya keinginannya, kita harus mengontrol dan mengendalikannya. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.